Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Aprilia Nurhalija dengan NIM 2214267 dari kelompok 4. Saya akan memaparkan materi mengenai konsep belajar dalam perspektif Islam. Baik, langsung saja. Dalam pandangan Islam, kerja dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kerja lahir dan kerja batin. Kerja lahir merupakan aktivitas fisik, anggota badan, termasuk panca indera, seperti melayani pembeli toko, mencangkul di kebun, mengajar di sekolah, mengawasi anak buah kerja, dan lain-lain. Kerja batin adalah bekerja dengan menggunakan daya batin. Hal ini terbagi menjadi dua macam, yakni pertama ada kerja otak, seperti belajar, berpikir kreatif, memecahkan masalah, menganalisis, dan mengambil kesimpulan. Yang kedua ada kerja golf, seperti berusaha menguatkan kehendak mencapai cita-cita, berusaha mencintai pekerjaan dan ilmu pengetahuan, sabar, dan tawakal dalam rangka menghasilkan sesuatu. Selanjutnya, Hamzah Yakub menegaskan bahwa bekerja menurut Islam adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan pada diri umat manusia. Bekerja adalah sesuatu dengan kodratnya sekaligus menjadi cara untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, lahir dan batin. Ajaran Islam mendorong semua orang supaya berusaha secara bersungguh-sungguh dan tekun dalam untuk menguasai pekerjaannya. Setiap individu muslim tidak dapat dipisahkan dengan kerja. Bekerja mengandung makna menjunjung martabat kemanusiaan. Setiap muslim akan kehilangan martabat kemanusiaannya bila tidak mau dan atau malas bekerja. Musa Asy'ari menegaskan bahwa sesungguhnya dalam perspektif Islam, bekerja itu dapat mengandung nilai ibadah atau merupakan bahagian dari amal soleh. Selayaknya seseorang muslim itu bekerja bukan karena ketakutan atau kemiskinan, demikian pula bekerja dengan sungguh-sungguh dan tekun bukan semata-mata untuk mendapatkan harta kekayaan, tetapi bekerja sebagai tuntutan kualitas manusia untuk beribadah yang sesungguhnya berkaitan dengan kualitas spiritual manusia. Dalam kajian fikih, sesuatu diwajibkan bila dikerjakan secara benar dan baik akan menghasilkan kebaikan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya bila ia ditinggalkan atau diabaikan, maka akan menghasilkan keburukan atau dosa. Dengan kerangka berpikir tersebut, malas bekerja atau melalaikan pekerjaan adalah suatu perbuatan dosa. Berarti orang-orang yang malas dan tidak mau bekerja secara sungguh-sungguh adalah orang-orang yang berdosa dan tidak membutuhkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Etos kerja dalam Islam. Pertama, ada menghargai waktu. Islam mengajarkan setiap detik dari waktu harus diisi dengan 3 hal baik, yaitu untuk meningkatkan keimanan, beramal soleh, dan membangun atau membina komunikasi sosial. Semakin baik memanfaatkan waktu, semakin besar keuntungan yang diraihnya. Kedua, ada selalu bersikap mandiri. Mandiri di sini adalah identik dengan egoisme, akan tetapi kemandirian di sini adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu tugas tanpa ketergantungan pada orang lain. Ketiga, berwawasan luas. Dengan wawasannya luas, seseorang akan menjadi bijaksana, mampu membuat pertimbangan yang tepat, serta setiap keputusannya akan lebih mendekati kepada tingkat presisi atau ketepatan yang tepat dan terarah. D. Ulet dan pantang menyerah. Keuletan merupakan modal yang sangat besar di dalam menghadapi segala macam tantangan atau tekanan. Dalam profesi dan bekerja apapun di lingkungan, tidak ada keberhasilan yang dicapai dengan tiba-tiba. Segala sesuatunya harus dicapai dengan imbalan, tantangan, dan rintangan. Hanya dengan bekerja keras disertai daya juang yang tinggi, sehingga pantang menyerah pada kegagalan akan mengantarkan seseorang pada prestasi. E. Selalu ingin mengembangkan potensi. Dalam dunia kerja, pengetahuan dan keterampilan merupakan dua faktor penting yang menentukan keberhasilan meniti dan menekuni karir. Sungguh beruntung mereka yang dikaruniai Allah bakat dan potensi untuk unggul, dan lebih beruntung lagi mereka yang dikaruniai kemampuan mengoptimalkan potensi dan bakatnya. Pada dasarnya setiap memiliki potensi dan bakat untuk unggul, tapi semua tergantung pada kemauan dan keinginan orang tersebut dalam menggali potensi dirinya. F. Hidup berhemat dan efisien. Orang yang hemat adalah orang yang mempunyai pandangan ke depan. Berhemat bukanlah dikarenakan ingin menumpuk kekayaan sehingga melahirkan sifat kikir individualistis, melainkan karena adanya pengetahuan bahwa tidak selamanya kesejahteraan itu berjalan lurus. G. Berani menghadapi tantangan. Ciri lain dari pribadi muslim yang memiliki etos kerja adalah keberaniannya menerima konsekuensi dari keputusan. Hidup adalah pilihan dan setiap pilihan merupakan tanggung jawab pribadinya. Mereka tidak mungkin menyalahkan pihak manapun karena pada akhirnya semua pilihan ditetapkan oleh dirinya sendiri. H. Jujur. Jujur adalah kesucian nurani yang memberikan kebahagiaan spiritual, karena kebenaran berbuat, ketetapan kerja bisa dipercaya dan tidak mau dusta.
Kejujuran yang ada pada diri seseorang akan membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengannya. Bekerja dengan jujur dapat diartikan juga bekerja untuk mencapai tujuan tanpa bohong, lurus hati, tidak berkhianat, dan dapat dipercaya dalam ucapan dan perbuatannya. Dusta dan khianat adalah suatu perbuatan yang paling hina dan buruk. Seorang mukmin yang hatinya penuh dengan cahaya iman tidak mungkin mempunyai karakter yang demikian. Ada istiqomah atau ketekunan. Istiqomah berarti daya tahan mental dan kesetiaan melakukan sesuatu yang telah diprogramkan sampai batas final. B. Prinsip kerja dalam Islam. Menurut para ahli, ada beberapa prinsip kerja dalam Islam. Pertama, kerja keras. Maksud kerja keras dalam Islam adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, jujur, dan mencari rezeki yang halal dengan cara yang halal pula. Yang demikian dapat dikategorikan perbuatan ibadah. Orang yang bekerja keras dikelompokkan sebagai mujtahid di jalan Allah. Islam mendorong manusia rajin bekerja. Manusia merupakan ciptaan Allah yang sempurna. Manusia diberikan tubuh yang sempurna, lengkap dengan indranya serta kemampuan berpikir. Kedua, memiliki cita-cita. Dalam hidup ini, manusia pasti memiliki tujuan. Bagaimana kita menyikapi hidup, cara kita berbuat, serta cara kita bekerja akan sangat berpengaruh dalam kita mencapai tujuan yang direncanakan. Kita sebagai umat Islam harus mempunyai cita-cita yang tinggi yang harus ditanamkan sejak awal kita melakukan pekerjaan. Untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan, maka butuh kerja keras dan ketekunan, karena dengan demikian kita akan menjadi orang yang sukses. Ketiga, kesabaran. Sabar merupakan sikap yang paralel dengan istiqomah. Sikap ini amat penting dalam berjuang dan bekerja, dan termasuk akhlakul karimah. Berbagai hambatan dan tantangan akan dapat ditanggulangi selama masih ada kesabaran yang bersemi dalam jiwa. Pun hadis terkait profesional kerja yaitu An Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbul ida amila ahadukum amalan an yutqinahu. Hadis riwayat Tabrani Baihaqi. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabrani Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamanu ma fadallallahu bihi ba'dakum ala ba'di. Walin nisa'i nasibum mimma tasabna wa salallaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alim. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 32, yaitu ayat ini berpesan agar menghindari kebiasaan berangan-angan yang menimbulkan sifat iri dan dengki kepada sesama. Ibnu Asyur berpandangan ayat ini seakan menyatakan setiap jenis kelamin atau bahkan setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini sebagai imbalan usahanya dan atau atas dasar hak-haknya seperti warisan. Karena itu, bila seseorang mengharapkan sesuatu tanpa usaha atau tanpa hak, maka merupakan sesuatu yang tidak adil. Dengan demikian, pada tempatnya harapan dan angan-angan itu dilarang. Jelas Ibnu Asyur. Quraisyhab turut menerangkan bahwa masing-masing hamba memperoleh ganjaran atau nikmat berdasarkan amal yang mereka perbuat, baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya tak perlu dengki atas amal yang dilaksanakan satu sama lain, karena biasanya balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak sebatas pada amalan tertentu saja. Banyak perbuatan yang dapat membuahkan pahala yang begitu besar. Demikian, surat An-Nisa ayat 32 ini menempatkan keadilan bagi kaum laki-laki dan perempuan yang masing-masing dari mereka memiliki keistimewaan dan hak sesuai dengan apa yang diusahakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna tarafu bidunubihim qalatu amalan sholihan wa akharu syai'an asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Artinya, dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Quran Surat At-Taubah ayat 102. Dalam ayat ini, dijelaskan suatu macam golongan yang lain di antara orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah ketika itu. Mereka ini telah mencampur adukan antara perbuatan-perbuatan yang baik dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, sehingga perbuatan mereka itu tidak seluruhnya baik dan tidak pula seluruhnya buruk. Dengan demikian, mereka ini tidak merupakan orang-orang yang soleh yang murni, dan tidak pula termasuk golongan yang fasik atau munafik. Karena dalam kenyataannya mereka suka berbuat yang baik, tetapi sering pula berbuat yang jelek. Selanjutnya, dalam ayat ini diterangkan bahwa golongan ini masih mempunyai harapan bahwa tobat mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat mereka adalah kunci untuk memperoleh keampunan dan rahmat-Nya. Dan tobat yang benar hanya dapat dicapai bila seseorang telah mengetahui keburukan dosa serta akibatnya, dan timbullah rasa takut ketika mengingat kemurkaan Allah serta siksaannya. Kemudian, timbullah keinginan berdaya upaya untuk membersihkan diri dari segala hal yang menimbulkan dosa. Di samping itu, timbullah niat dan tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan itu, dan berusaha keras melakukan kebajikan-kebajikan untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah terjadi, dan akibat-akibatnya yang buruk bagi masyarakat, serta bekas-bekas yang melekat pada diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quli malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa turaduna illa alimil ghaibi wasyahadati wa yunabiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan katakanlah kepada mereka yang bertobat, bekerjalah kamu dengan berbagai pekerjaan yang mendatangkan manfaat. Maka Allah akan melihat pekerjaanmu, yakni memberi penghargaan atas pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin juga akan menyaksikan dan menilai pekerjaanmu. Dan kamu akan dikembalikan, yakni meninggal dunia, dan pada hari kebangkitan semua makhluk akan kembali kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan di dunia, baik yang kamu tampakkan atau yang kamu sembunyikan. Selain terdapat kelompok yang mengakui dosa-dosa mereka, lalu dianjurkan untuk bertobat dan melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada putusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ju'ina lahu su'u a'mali fara'ahu hasana fa innallaha yudilu man yasha'u wa yahdi man yasha' fala tad'ab nafsuka alaihim hasarat innallaha alimun bima yasnaun. Artinya, maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau, Muhammad, biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kandungan Quran Surat Al-Fatir ayat 8 yaitu, pada ayat ini, Allah menerangkan perbuatan besar antara dua golongan disebut pada ayat sebelumnya. Orang-orang yang terpedaya dan dapat ditipu oleh setan, sehingga pekerjaan mereka yang buruk dianggapnya baik. Tentunya tidak sama dengan orang-orang yang tidak dapat ditipu oleh setan. Sebagaimana firman Allah, katakanlah Muhammad, apakah perlu kami memberitahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Tersesat atau mendapat petunjuk ada di tangan Allah. Dia menyesatkan atau memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, sesuai dengan kebijaksanaannya berdasarkan keadaan hamba yang bersangkutan. Orang-orang yang ditetapkan tersesat, dia selalu mengerjakan perbuatan buruk dan keji. Sebaliknya, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah selalu mengerjakan amalan yang baik. Oleh karena itu, Nabi Muhammad dilarang Allah untuk sedih dan cemas menghadapi kaumnya yang belum mau beriman dan menerima ajakannya, sehingga tidak membinasakan dirinya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.